Halo Sobat 100, masih bersama saya Rosyid Adrianto dalam program 100 Institute. Dan kita masih membahas soal-soal pada bab konsep dan fenomena kuantum. Berikut ini ada soal bagaimana caranya menentukan frekuensi dari sinar X pada percobaan efek Compton. Simak soalnya baik-baik ya. Jadi di sini diketahui sinar X yang mempunyai energi 5 kV dihamburkan dengan sudut 45 derajat terhadap arah asal saat menumbuk elektron. Pertanyaannya, frekuensi sinar X yang dihamburkan setelah terjadi tumbukan dengan elektron itu berapa kali 10 pangkat 18 Hz? Oke Sobat 100, sebelum mengerjakannya lihat ilustrasi gambar berikut ini. Jadi katakanlah ini adalah elektron dalam suatu atom. Kemudian di sini ada sinar X. Diketahui di soal energi dari sinar X adalah 5 kilo elektron volt. Ingat 1 kilo itu artinya dikalikan dengan angka 1000 ya. Jadi energi dari sinar X-nya adalah sama dengan 5000 elektron volt. Kemudian kita gambarkan diagram kartesiannya, yang sumbu mendatar adalah sumbu X, yang vertikal adalah sumbu Y. Nah, sinar X ini menumbuk elektron dalam atom sehingga terjadi hamburan Compton, yang mana sinar X-nya ini terhambur dengan sudut hamburan 45 derajat. Jadi yang ke kanan atas ini adalah sinar X yang terhambur, kemudian yang ke kanan bawah ini adalah elektron yang terhambur. Nah, yang ditanya adalah frekuensi dari sinar X yang terhambur ini nilainya berapa? Oke, karena di soal yang diketahui adalah energi sinar X, maka langkah pertama yang perlu kita hitung adalah panjang gelombang awal dari sinar X ya. Yang mana energi dari sinar X ini memiliki hubungan dengan panjang gelombang adalah energi sinar X sama dengan Hc per lambda dari sinar X. Karena kita ingin menentukan panjang gelombang dari sinar X, maka yang panjang gelombang ini pindah ruas ke kiri, kemudian yang energi ini pindah ruas ke kanan, berubah menjadi pembagian. Sehingga kita tulis ulang, panjang gelombang dari sinar X itu sama dengan H kalikan C per energi dari sinar X. Kalau tidak diketahui di soal, Sobat 100 harus ingat ya, H adalah tetapan Planck, nilainya adalah 6,626 kalikan 10 pangkat negatif 34 Joule second. Kemudian C adalah kecepatan rambat cahaya di ruang vakum, nilainya 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Energi dari sinar X tadi sudah diketahui nilainya adalah 5000 elektron volt, yang mana ini kita ubah dulu ke Joule. Jadi 1 elektron volt itu sama dengan 1,6 kalikan 10 pangkat negatif 19. Sehingga kita tuliskan di baris berikutnya, lambda dari sinar X itu sama dengan 6,626 kalikan dengan 10 pangkat negatif 34 kalikan dengan 3 kali 10 pangkat 8 dibagi dengan 5000 kalikan 1,6 kalikan 10 pangkat negatif 19. Nah, ini silakan Sobat 100 hitung ya. Yang gampang adalah 10 pangkatnya dulu. Jadi 10 pangkat negatif 34 kalikan dengan 10 pangkat 8 itu hasilnya adalah 10 pangkat negatif 26. 10 pangkat negatif 26 dibagi dengan 5000 itu artinya 5 kali 1000 ya. Jadi 10 pangkat negatif 26 dibagi dengan 10 pangkat 3, 1000 itu 10 pangkat 3 ya. Hasilnya adalah 10 pangkat negatif 29. 10 pangkat negatif 29 dibagi dengan 10 pangkat negatif 19, hasilnya adalah 10 pangkat negatif 10. Itu untuk 10 pangkatnya. Kemudian yang angkanya ini silakan Sobat 100 hitung ya. 6,626 kalikan 3 hasilnya berapa, lalu dibagi dengan angka 5, kemudian dibagi dengan angka 1,6. Sudah dihitung Sobat 100? Sudah dapat ya angkanya ya. Jadi kita peroleh panjang gelombang dari sinar X mula-mula adalah sama dengan 2,485 kalikan 10 pangkat negatif 10 satuannya meter. Ingat 10 pangkat negatif 10 meter itu sama dengan 1 angstrom. Jadi panjang gelombang sinar X mula-mula itu nilainya adalah 2,485 dengan satuan angstrom. Sampai sini Sobat 100 paham ya. Nah, berikutnya langkah kedua kita hitung dulu perubahan dari panjang gelombangnya dengan sudut hamburan 45 derajat. Sobat 100 cek di video materi bagaimana mendapatkan formula ini ya. Formulanya adalah delta lambda itu sama dengan H per M kalikan C kalikan dengan 1 min cos theta. H di sini adalah tetapan Planck, tadi sudah kita tuliskan ya angkanya ya. M di sini adalah massa elektron, nilainya adalah 9,1 kalikan 10 pangkat negatif 31 kg. C adalah cepat rambat cahaya di ruang vakum, nilainya 3 kali 10 pangkat 8 meter per second.
Nah, theta adalah sudut hamburnya yaitu 45 derajat. Sehingga kita tuliskan di baris berikutnya, perubahan panjang gelombang itu sama dengan 6,626 kalikan 10 pangkat negatif 34 dibagi dengan 9,1 kalikan 10 pangkat negatif 31 kalikan dengan 3 kalikan dengan 10 pangkat 8. Hasilnya kalikan dengan 1 min cos 45 derajat. Kalau sobat 100 hitung, cos 45 derajat itu adalah setengah akar 2. Jadi sobat 100 hitung dulu yang di dalam kurung ini. 1 dikurangi setengah akar 2 hasilnya berapa? Sudah dihitung ya sobat 100. Nilainya kira-kira adalah 0,293. Sekarang kita hitung yang bentuk pecahan ini. Yang pertama kita hitung dulu yang 10 pangkatnya. 10 pangkat negatif 34 dibagi dengan 10 pangkat negatif 31 hasilnya adalah 10 pangkat negatif 3. 10 pangkat negatif 3 dibagi dengan 10 pangkat 8 hasilnya adalah 10 pangkat negatif 11. Nah, berikutnya sobat 100 hitung angka di depannya ya. 6,626 dibagi dengan 9,1 lalu dibagi dengan angka 3. Sudah dihitung semua sobat 100? Sudah ketemu ya jawabannya ya. Jadi yang pecahan ini nilainya adalah sama dengan 2,43 kali 10 pangkat negatif 12, yang di dalam kurung tadi adalah 0,293. Nah, ingat ini dalam satuan meter ya. Jadi sobat 100 hitung 2,43 kalikan dengan 0,293 kali 10 pangkat negatif 12. Silahkan dihitung semua. Nanti ketemu nilai delta lambdanya itu adalah 7 kali 10 pangkat negatif 13 dengan satuan meter. Karena tadi lambda dari sinar X dinyatakan dalam satuan angstrom, ini kita ubah ke satuan angstrom. Karena ini pengalinya adalah 10 pangkat negatif 13 meter, sementara 1 angstrom tadi adalah 10 pangkat negatif 10 meter. Jadi yang angka 7 ini dibagi dengan angka 1000. 7 dibagi 1000 ketemu nilainya adalah 0,007 dengan satuan angstrom. Sampai sini sobat 100 paham ya? Ini langkah yang kedua menghitung delta lambda. Sekarang langkah yang ketiga sobat 100 hitung panjang gelombang terhambur. Jadi lambda aksen itu sama dengan lambda sinar X mula-mula ditambah perubahan lambdanya. Lambda sinar X mula-mula adalah 2,485 angstrom, perubahan lambdanya adalah 0,007 angstrom. Sehingga lambda aksen itu sama dengan 2,485 ditambah 0,07. Ingat ini dalam satuan angstrom ya. Jadi ini tinggal sobat 100 jumlahkan saja, ketemu lambda aksennya itu sama dengan 2,492 dengan satuan angstrom. Ingat 1 angstrom itu sama dengan 10 pangkat negatif 10 meter. Oke sobat 100, ini langkah yang ketiga. Terakhir baru kita hitung frekuensi dari sinar X, yang mana hubungan dari frekuensi dan lambda itu sebagai berikut, yaitu frekuensi yang terhambur nilainya sama dengan cepat rambat cahaya di ruang vakum dibagi dengan lambda aksen. Cepat rambat cahaya di ruang vakum adalah 3 kali 10 pangkat 8, kemudian lambda aksennya tadi adalah 2,492 angstrom. Berarti ini dikali 10 pangkat negatif 10 ya. Sehingga kita tuliskan di sini frekuensi yang terhambur itu sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 dibagi dengan 2,492 kalikan dengan 10 pangkat negatif 10. Nah, untuk 10 pangkatnya 10 pangkat 8 dibagi dengan 10 pangkat negatif 10 hasilnya adalah 10 pangkat positif 18. Sehingga sobat 100 cukup hitung angka yang di depannya ya, 3 dibagi dengan 2,492. Sudah dihitung sobat 100? Sudah ketemu ya jawabannya ya. Kita peroleh frekuensi dari sinar X yang terhambur itu sama dengan 1,2 kali 10 pangkat 18 Hz. Ini jawabannya ya sobat 100. Oke sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi perhatikan baik-baik soal ini pengerjaannya lumayan panjang. Jadi di soal ini hanya diketahui energi sinar X dan sudut hamburnya. Jadi kalau untuk menghitung frekuensi sinar X setelah tumbukan dengan elektron, di sini ada 4 step perhitungan. Pertama sobat 100 hitung dulu panjang gelombang awal dari sinar X dengan formula ini ya. Energi sinar X sama dengan Hc per lambda sinar X. Karena kita ingin menghitung lambda sinar X mula-mula, berarti lambda sinar X sama dengan Hc per energi sinar X. Ingat energi sinar X tadi dalam satuan kilo elektron volt, ubah dulu ke elektron volt. Jadi 1 kilo itu sama dengan 1000. Kemudian ubah dulu ke joule ya. Jadi 1 elektron volt itu sama dengan 1,6 kalikan 10 pangkat negatif 19. Jadi sobat 100 hitung seperti ini. Nanti ketemu panjang gelombang sinar X, nyatakan dalam satuan angstrom. Ini langkah pertama. Langkah kedua sobat 100 tentukan perubahan panjang gelombangnya, yang mana penurunan rumusnya silakan lihat di video materi ya. Delta lambda sama dengan H per M kalikan C kalikan 1 min cos theta. Sobat 100 masukkan angkanya, lakukan perhitungan, ketemu perubahan panjang gelombangnya, nyatakan dalam satuan angstrom.
Ini langkah yang kedua. Langkah yang ketiga, Sobat 100, hitung panjang gelombang dari sinar X yang terhambur ya. Jadi lambda aksen sama dengan lambda sinar X mula-mula ditambah perubahan panjang gelombangnya. Jadi ini Sobat 100 tinggal jumlahkan saja. Nanti ketemu panjang gelombang sinar X yang terhambur dalam satuan angstrom. Nah, terakhir kalau sudah Sobat 100 dapatkan nilai lambda aksen, barulah bisa dihitung frekuensi sinar X yang terhambur. Yang mana formulanya adalah F aksen sama dengan C per lambda aksen. Nah, ini Sobat 100 masukkan angkanya, lakukan perhitungan kembali, didapat ya. Nilai frekuensi sinar X setelah bertumbukan dengan elektron itu berapa Hz. Begitu ya Sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, kalau Sobat 100 sudah paham untuk video penjelasan ini, Sobat 100 bisa melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Lalu untuk pertanyaan atau soal-soal berkaitan dengan mata pelajaran matematika, fisika, kimia, Mandarin atau Inggris, Sobat 100 bisa tanyakan soalnya di aplikasi tanya jawab soal. Oke Sobat 100, selamat belajar ya.